Amerika bombardir Iran, analisa strategis geopolitik terkini dan Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman, Strategik Indonesia. 1. Pengantar. Di tengah gejolak dunia, Indonesia sedang memasuki fase yang sangat menentukan dalam sejarah modernnya. Perang terbuka antara Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat dengan senjata nuklir, telah mengguncang sistem internasional dan menimbulkan pertanyaan penting, apa dampaknya terhadap Indonesia? Sebagian besar pengamat akan menjawab, risiko ekonomi, lonjakan harga minyak, atau potensi gangguan diplomatik. Namun, lewat lensa strategis yang lebih dalam, justru terbuka peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk memainkan posisi geopolitik yang menentukan. Sejak 2005, Strategik Indonesia hadir sebagai lembaga pemikiran independen yang tak hanya menyuarakan suara rakyat, tapi juga menjadi jembatan antara strategi kenegaraan dan nilai-nilai kebenaran yang berasal dari hikmat ilahi. Tulisan ini akan membahas secara sistematis pergeseran global, intrik kekuasaan di dalam Partai Komunis Tiongkok, peran Amerika Serikat, dan posisi strategis Presiden Prabowo Subianto yang telah membawa Indonesia keluar dari tekanan global menuju peluang pertumbuhan besar. 2. Konflik Iran-Israel dan intervensi Amerika. Serangan Israel ke situs nuklir Iran yang terjadi pada pertengahan Juni tahun 2025 membuka babak baru. Bukan hanya karena ini adalah pertempuran terbuka, tapi karena Amerika Serikat secara resmi turun tangan dengan mengerahkan pesawat pembom B-2 dan bom bunker booster. Target utama adalah fasilitas nuklir bawah tanah Iran yang telah lama dicurigai oleh intelijen Barat. Iran membalas dengan mengancam akan menghancurkan 50.000 pasukan AS di sekitar Timur Tengah. Dunia internasional terdiam. Namun, diam bukan berarti pasif. Justru di balik diam itu terjadi restrukturisasi global besar-besaran. 3. Ketegangan di dalam China, Xi Jinping dan tetua Tiongkok. Di saat dunia tertuju ke Iran, ada gejolak lebih besar di dalam Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok membawa bukti perjanjian keuangan antara People's Bank of China dan Indonesia. Ini bukan perjanjian biasa. Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keuangan internal China yang sangat tertutup dan dikendalikan oleh tetua Tiongkok, kelompok elit spiritual dan politik yang tidak pernah tampil ke publik. Dalam pandangan para tetua, Xi Jinping telah menyalahgunakan kekuasaan bank sentral untuk melindungi utang luar negeri yang dianggap tidak etis. Perjanjian dengan Indonesia dijadikan bukti bahwa Xi menyalahgunakan harta warisan Kekaisaran Tiongkok, yang menurut mereka, harus disimpan untuk kejayaan China sendiri. 4. Operasi kudeta di dalam Partai Komunis Tiongkok. Zhang Yuxia, salah satu wakil kongres partai, melakukan operasi internal untuk membersihkan loyalis Xi. 2 orang tokoh senior partai telah meninggal, menandakan bahwa ini bukan hanya konflik birokrasi, tapi sudah masuk ke level eliminasi fisik. Ini bukan rumor, tapi gelombang pembersihan nyata yang berdampak langsung terhadap posisi China dalam percaturan global. 5. Peran Presiden Prabowo Subianto. Dalam situasi seperti ini, peran Indonesia menjadi krusial. Presiden Prabowo mendapatkan mandat dari Amerika Serikat untuk menjadi jembatan antara dunia timur dan barat. Ia ditugaskan untuk mengunjungi Rusia, bukan sekadar diplomasi, tapi membawa jaminan bahwa hubungan Indonesia-Rusia tidak akan terganggu oleh kepentingan blok barat. Dalam waktu bersamaan, Amerika meminta Singapura, melalui PM Wong, untuk memberi penjelasan ke tetua Tiongkok terkait strategi militer AS yang akan membumi hanguskan kekuatan nuklir Iran. Langkah Prabowo ini adalah langkah strategis yang tidak dilakukan oleh Jokowi sebelumnya. Bila Jokowi bermain aman dan pasif, maka Prabowo tampil sebagai pengatur strategi global. Ini tidak hanya menaikkan citra Indonesia, tapi juga menjadikan Indonesia sebagai poros baru kekuatan dunia. 6. Dampak langsung bagi Indonesia. Setelah kunjungan Prabowo ke Rusia dan konsolidasi dengan pihak-pihak global, Bank Dunia langsung mencairkan dana yang sempat dibekukan. Semua program pembangunan yang sebelumnya ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di bawah tekanan IMF akhirnya dibuka kembali. APBN 2025 yang sebelumnya stagnan karena ketidakpastian global, kini kembali hidup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melonjak, karena Indonesia tampil sebagai negara stabil di tengah badai global. Investor kembali melirik Indonesia bukan karena murah, tapi karena strategis. 7. Pemurnian ekonomi nasional. Dalam konteks ini, ada pemurnian besar dalam kebijakan ekonomi nasional.
Proyek-proyek oligarki dihentikan. Investasi yang berorientasi eksploitasi sumber daya tanpa transfer teknologi diputus. Industri strategis nasional seperti pertahanan, pangan, dan energi diprioritaskan. Dana rakyat dikembalikan ke rakyat lewat penguatan BUMN dan koperasi. Semua ini adalah bagian dari transformasi yang dijalankan oleh Prabowo sebagai koreksi total terhadap warisan 10 tahun sebelumnya. 8. Peran strategik Indonesia dalam merumuskan kebangkitan nasional. Sejak 2005, strategik Indonesia tidak sekadar bicara ide. Kami hadir di forum-forum nasional, tampil di media, dan terlibat dalam diskusi Bimasena tentang masa depan energi, geopolitik, dan posisi Indonesia dalam dunia baru yang sedang dibentuk ulang. Kali ini, tugas kami adalah menjadi menara pengawal yang tidak diam melihat bangsa ini ditipu lagi oleh elit yang hanya peduli kepada rating dan citra. Indonesia tidak butuh pencitraan. Indonesia butuh strategi, kebenaran, dan tindakan. 9. Arahan Roh Kudus bagi bangsa ini. Dalam doa dan penyingkapan yang kami alami, Roh Kudus memberikan arahan jelas. Indonesia dipakai untuk menjadi bangsa penentu di akhir zaman. Presiden Prabowo dipakai Tuhan sebagai alat untuk membongkar struktur kejahatan global yang menindas bangsa-bangsa kecil. Setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat akan mendapat perlindungan supranatural. Bangsa ini akan disucikan dari korupsi, kebohongan, dan pengkhianatan. Namun, Tuhan juga memperingatkan, jika pemimpin kembali ke kesombongan dan penindasan seperti era sebelumnya, maka tongkat kekuasaan akan dicabut oleh tangan Tuhan sendiri. 10. Penting, bangkitlah Indonesia. Waktu kita sudah tiba. Indonesia tidak lagi sekadar objek dari kekuatan dunia, tapi kini menjadi subjek yang diperhitungkan. Prabowo Subianto telah membuka jalan. Kini tugas kita semua untuk mengawalnya, dengan doa, dengan strategi, dengan suara, dan dengan keberanian. Strategik Indonesia akan terus berdiri sebagai tiang penyangga suara rakyat dan suara Tuhan di negeri ini. Dan seperti kata Roh Kudus, bersukacitalah, hai Indonesia, waktumu telah tiba, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Soli Deo Gloria.